Halo semuanya, ketemu lagi nih bareng saya Iksan. Jadi di video kali ini ya guys, kita udah kedatangan satu buah handphone atau smartphone dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 10. Tapi untuk kali ini ya guys ya, yang bakal kita unboxing adalah seri yang regulernya, bukan yang Pro-nya. Nah, tapi sebelum video ini dilanjut ya guys ya, buat kalian yang mungkin belum subscribe channel ini atau kalian yang baru mampir di channel ini, kalian bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi guys, kita langsung aja ke video unboxingnya. Jadi guys, di video kali ini tuh ada yang spesial ya. Saya nggak unboxing sendiri tapi dibantu oleh staff dari offline store Xiaomi di daerah tempat tinggal saya. Jadi video unboxingnya mungkin akan sedikit berbeda karena memang sebenarnya saya ingin membelinya secara flash sale tapi khawatir tidak kebagian dan juga bakalan lama pengirimannya. Jadi ya saya putusin untuk membelinya di offline store. Dan buat kalian yang udah penasaran dengan videonya, kayak gini videonya guys. Sebelumnya sama Mas siapa nih? Saya Hanan kak. Mas Hanan ya. Iya. Oke guys, jadi kali ini dibantu unboxingnya sama Mas Hanan ya. Iya, Karena memang peraturan Xiaomi sekarang harus unboxing. di unboxing di tempat. Oke. Produk baru juga satu KTP satu ya kak. Satu KTP satu. Oke. Iya. Nah, Saya buka ya kak. Oh, Ini boleh, masih boleh. Segel. ya. Redmi Note 10 warna hijau 464 GB. 4/64 ya. Saya buka ya kak. Sambil nanya-nanya nih Mas, ini untuk spesifikasi aslinya itu untuk layarnya sendiri AMOLED atau Super AMOLED nih? Karena kemarin tuh sempat ribut tuh ya. Yang di launching sama Alvinso itu kan dia layarnya bilangnya AMOLED. Tapi dia verifikasi sendiri lagi di Twitternya kalau pakai Super AMOLED. Jadi sebenarnya yang mana? Super AMOLED kak. Pakainya Super AMOLED berarti ya. Udah fix ya. Super AMOLED. Nah ini warna hijaunya. Oke. Jadi kayak gini guys, warna hijaunya cakep ya. Ya. Oke, Mas, siap. Saya nyalain ya kak ya. Boleh. Di sini juga include softcase biasa Heeh. sama charger. Boleh bisa dibukain aja Mas, apa-apa. Bisa kak boleh. Udah pasti dapat kepala charger ya. Sudah pasti 33 watt fast charging. Sudah 33 watt. Oke. Di sini ada Kartu SIM SIM injector ya. Kartu garansi ada di dalam juga ya. ada sama ucapan Alvinso. Sudah 33 watt ya. Betul. Nah, di sini sih kecil banget. Oh iya. Oke. 33 Nah, watt, siap. fast charging USB Type C. Siap. Sudah Type C juga ya Mas ya. Sudah Type C. Dan buat teman-teman yang mungkin mau beli ini varian warna lainnya selain green light ini ada apa lagi Mas? Paling warna putih ya. Warna putih ya. Putihnya ya Oke. Wisda ya. Kita nggak. Ya, jadi kayak gitu aja ya guys ya video unboxing yang dibantu oleh Mas Hanan dari offline store-nya Xiaomi di daerah tempat tinggal saya. Nah, sekarang saya akan mengulangi aja ya guys ya. Ya, bisa dibilang ini adalah re-unboxing dari Redmi Note 10. Oke, kita mulai dari bagian boxnya ya guys ya. Di bagian depan seperti biasa di sini ketulis garansi resmi Xiaomi kami buatan Indonesia. Yang artinya ini adalah produk resmi ya guys ya dan bukan produk abal-abal. Di sini ketulis logo Xiaomi dan ini masih pakai logo yang lama, bukan logo yang 300 miliar itu ya guys ya. Dan di sini juga ada gambar dari smartphone-nya. Dan memang kebetulan smartphone yang saya beli ini adalah varian yang light green atau yang warna hijau. Di sini ketulis Redmi Note 10. Di sini warna hijau dan di sini ada warna putih. Oh ya, untuk varian warnanya sendiri Xiaomi Redmi Note 10 ini punya 3 varian warna ya guys ya, yaitu ada light green, yang putih atau yang white dan juga yang grey, yang sedikit kehitaman sih menurut saya. Oke, kita ke bagian kanan ya guys ya. Di sebelah kanan sini ada ketulis Redmi Note 10 with easy access to the Google Apps you use most. Dan di sebelah kirinya ada tulis Redmi Note 10 dengan logo dengan tagline yang sama, di bagian bawah kosong dan di bagian atas juga kosong guys. Sekarang kita langsung ke bagian ini mengganggu. Ke bagian point of selling-nya guys. Di sini ketulis kalau di sini ada tulisan Redmi Note 10. Nah, di sini point of selling-nya yaitu adalah AMOLED ya guys ya. Dengan ukuran layar sebesar 6,43 inch dan juga sudah menggunakan konsep desain dot display di bagian layarnya dan juga memiliki dual speaker ya guys ya. Di sini tertulis dual speaker.
Kemudian ada 33 watt fast charging dan juga 5000 mAh kapasitas baterainya. Kemudian di sini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon keluaran terbaru yaitu 678 dengan fabrikasi 11 nanometer. Dan di sini juga ada tertulis 48 megapiksel dengan setup quad kamera untuk main kameranya ya guys ya. Dan sudah menggunakan dan juga sudah didukung dengan lensa ultrawide dan juga lensa makronya. Dan di sini juga ketulis ya guys, untuk varian yang saya ambil adalah light green 4GB per 64GB. Dan ya itu aja sih ya guys yang bisa kita bahas dari segi packagingnya. Sekarang kita langsung aja buka isi dalam boxnya ya guys, karena udah penasaran dan udah nggak sabar nih guys. Kita kletek aja nih plastik yang ganggu. Ya, jadi kayak gini isi di dalam boxnya guys. Ini adalah HP-nya dan kita singkirin dulu kayak biasa. Kita cek di bagian ini dulu ya guys. Oke, di bagian ini ada satu buah sebentar ya. Di bagian ini kita dapetin yang namanya manual guide seperti biasa guys, buku manual panduan, panduan manual maksud saya. Lalu ada buku garansi dan juga ada kartu ucapan versi Xiaomi yang baru ya guys, kayak gini. Dan juga dapetin jelly case. Ini yang selalu menarik dari saya guys ya, dari Xiaomi maksud saya, bukan dari saya. Kita bisa ngedapetin jelly case-nya selalu di setiap produk dari Xiaomi. Jadi kita nggak perlu lagi nyari jelly case bawaan kayak gitu dan buang-buang uang lah ya. Jadi kita bisa langsung dapetin di dalam paket pembeliannya kayak gini, dan ini cukup ya lumayan lah buat ngelindungin HP kalian. Dan di sini juga udah ada satu buah SIM ejector ya guys ya, dan nggak ada apa-apa lagi. Oke, di sini kita ke bagian dan sudah pasti mendapatkan satu buah kepala charger dan kabel USB Type-C-nya guys. Sekarang kita cek dulu untuk kepala chargernya di sini. Sorry nggak kelihatan ini ya, harus dicopot dulu. Oke, di sini ketulis kalau sudah support dengan 33 watt fast charging ya guys ya. Oke, jadi udah langsung diberikan kepala charger yang 33 watt guys. Oke, kita balikin ke sini dan yang ini adalah kabel USB Type-C nya. Oke, ini USB Type A dan USB Type-C. Nah, ini udah warna oranye juga ya guys ya dua-duanya. Dan sekarang kita langsung ke HP-nya guys. Oke, jadi ini adalah smartphone ya guys ya. Kita baca dulu point of selling yang ada di plastik di bagian HP-nya ini. Ini adalah bagian yang sama di bagian dalam bagian belakang boxnya ya guys ya. Ketulis kalau di sini 6,43 inch AMOLED display dengan dual speaker, lalu ada 33 watt fast charging, 5000 mAh untuk kapasitas baterainya, dan juga sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 678 dengan fabrikasi 11 nanometer. Kemudian sudah menggunakan setup quad kamera di mana kamera utamanya atau kamera mainnya yaitu sebesar 48 megapiksel dengan dukungan lensa ultrawide dan juga ada lensa makronya. Oke, kita kletek aja ya guys ya untuk ininya plastiknya, dan kita taruh di sebelah sini. Sekarang kita ke bagian belakangnya dulu guys. Oke, kita kletek lagi ini biar nggak mengganggu. Penampilan dari Redmi Note 10 yang menurut saya cakep banget guys, warna hijaunya ini. Oke, jadi kayak gini ya guys bagian bodi belakang dari smartphone Redmi Note 10-nya. Dan kalau kita lihat di sini ya guys ya, untuk warnanya sendiri ini nggak full hijau ya ternyata, tapi memiliki gradasi warna kayak gitu yang menurut saya ini bikin tambah cakep HP ini. Di bagian atas ini warnanya cenderung lebih gelap hijaunya, dan untuk di bagian bawahnya sini jadi malah ke abu-abuan kayak gitu ya guys ya. Dan untuk material bodinya sendiri ya guys ya, di bagian belakangnya ini masih menggunakan material bodi plastik atau polikarbonat. Dan menurut saya finishing glossy-nya yang kayak gini nih adalah sebuah kekurangan, karena bakalan selalu ninggalin bercak sidik jari di bagian belakang ini ya guys ya. Jadi mau nggak mau kalian yang nggak pengen HP-nya terlalu kelihatan kotor atau sering-sering kelihatan kotor gitu, kalian harus pakein jelly case bawaannya itu ya guys ya. Dan itu juga warnanya bening yang menurut saya udah cukup banget buat melindungi smartphone kalian juga. Dan di bagian bawah sini ketulis tulisan Redmi ya guys ya, yang nggak di
cetak embold kayak gitu, tapi di sini hanya kayak print aja. Dan di sini ada satu buah bumper kamera yang menurut saya ini adalah desain bumper kamera terbaik di smartphone kelas harga 2 jutaan. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah kamera utamanya yang memiliki resolusi sebesar 48 megapiksel dan juga ada kamera ultrawide-nya yang memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel. Lalu kemudian dua buah kamera ini adalah kamera makro dan kamera depth sensornya yang masing-masing memiliki resolusi sebesar 2 megapiksel. Dan di sini ada satu buah LED flash di mana di sini terdapat tulisan ultra premium guys. Wow, sorry. Di sini ada tulisan ultra premium kayak gitu ya guys ya. Semoga aja kelihatan karena ini saya record pakai HP jadi autofocusnya memang agak jelek ya guys. Dan ya kayak gitu aja untuk di bagian belakangnya guys. Kita sekarang ke bagian samping dari HP-nya nih. Sebelah kanan dulu ya guys. Di sebelah kanan ini ada satu buah tombol trigger volume up dan volume down, dan ada satu buah tombol power dan ya guys ya, maksud saya ada satu buah tombol power yang berfungsi juga sebagai tombol fingerprint sensor. Ya meskipun ini HP itu udah didukung dengan panel AMOLED ya guys ya, entah kenapa Xiaomi memilih untuk menggunakan tombol fisik untuk fingerprint sensornya di bagian belakang sebelah kanan ini guys. Dan menurut saya ini desainnya juga udah sedikit berbeda dan menurut saya ini lebih baik daripada yang seri Redmi Note 9 sebelumnya. Kalau di bagian ini tuh sekarang kerasanya lebih timbul ya guys ya, ketimbang yang di seri sebelumnya itu dia rada masuk ke dalam yang menurut saya memang kurang efektif ya guys ya, karena agak susah itu kadang-kadang untuk style fingerprintnya dan juga untuk ngebaca si sensor fingerprintnya ini. Kemudian kita ke bagian belakang ya guys ya, atau ke bagian bawah maksud saya. Di bagian bawah sini ada satu buah grill speaker dan satu buah port USB Type-C, ada satu buah lubang mikrofon dan satu buah jack audio 3,5 mm. Dan untuk bagian sebelah kiri guys ada satu buah slot SIM tray yang kita cek dulu guys. Slot SIM tray-nya ini apakah sudah dedicated yang bisa menggunakan dual SIM card dan satu buah micro SD. Kita lihat. Oke, udah dedicated ya guys ya. Jadi kalian bisa pakai dual SIM dengan satu buah memori eksternal micro SD. Jadi gak perlu ngorbanin kartu SIM kalian ya guys. Oke, sekarang kita ke bagian atas dari HP-nya. Di bagian atas ini juga ada satu buah lubang speaker dan juga ada satu buah IR blaster dan satu buah lubang mikrofon. Jadi lubang mikrofonnya juga ada dua ya, di bawah dan di atas. Lubang speaker juga ada di bagian atas kiri dan di bagian bawah kanan ternyata guys. Ya, ini bagian bawah kanan dan di atas bagian kiri. Untuk di depannya guys ya, di bagian depan ini ada satu buah grill speaker lagi untuk telepon dan ada satu buah lensa kamera selfie sebesar 13 megapiksel. Nah, jadi menurut saya itu aja ya guys ya yang bisa kita bahas dari body HP-nya ini. Sekarang kita nyalain aja dulu si smartphone-nya guys. Dan seperti biasa, karena ini adalah smartphone baru, kita setting-setting dulu dan install beberapa aplikasi untuk ngecek softwarenya. Oke guys, jadi kayak gini nih tampilan home screen dari smartphone-nya yang menggunakan MIUI 12.0.1 dan juga sudah menggunakan Android 11. Kita cek ya guys ya untuk membuktikan. Nah, sekarang kita ke menu tentang telepon. Ya, kita lihat di sini sudah menggunakan MIUI versi 12.0.1 dan stabil tulisannya. Dan untuk Android-nya sudah menggunakan versi Android 11 ya guys ya, kita cek. Iya, sudah menggunakan versi Android 11. Dan coba kita tes ya guys ya, karena Xiaomi kemarin mengklaim adalah layar panelnya ini bisa tembus kecerahannya itu sampai 1100 nits. Sekarang kita lihat di sini ya guys ya, kalau kita redupkan itu seperti ini. Dan kalau kita buat cerah itu kayak gini guys. Yang menurut saya ini udah cerah banget sampai benar-benar nggak kurang jelas di kamera ya guys. Ya, sekarang kita turunin lagi dan sekarang kita cek untuk memori standar dari si Redmi Note 10 nya ini menghabiskan berapa banyak memori untuk aplikasi-aplikasi bawaannya. Kita lihat di sini ya guys ya, kita cek di sini. Ada yang terpasang tuh kebaca untuk RAM-nya sendiri adalah 4 GB karena memang untuk seri regulernya sekarang itu cuman ada yang 4/64 GB aja.
Terpasang 4 GB dari RAM total yang terbaca sebesar 3,5 GB dan RAM yang tersedia adalah 1,6 GB aja guys. Yang menurut saya lagi-lagi ini mungkin karena sistem operasi Android 11-nya yang membutuhkan RAM yang cukup besar ya guys ya. Dan untuk memori internalnya atau penyimpanan internal ya guys ya, kita lihat di sini kalau untuk di aplikasi AIDA 64 kebacanya itu sebesar 45 GB aja dari total memori sebesar 64 GB. Nggak tahu kenapa. Dan di sini yang tersedia dari 45 GB itu hanya sekitar 39 GB aja. Dan sekedar info aja, saya baru nginstal dua aplikasi aja guys ya, yaitu AIDA 64 dan juga dan juga untuk sensor box untuk ngecek apa aja sensor yang ada di smartphone Redmi Note 10 ini. Oke, sekarang kita buka aplikasi sensor boxnya ya guys. Oke, sekarang kita lihat di sini untuk sensor-sensornya sendiri terbaca kalau yang nggak ada itu lumayan banyak ya guys ya, ada 3 buah. Ada sensor orientasi, sensor suhu, dan sensor tekanan yang nggak ada dari Redmi Note 10 ini. Tapi di sini udah ada sensor giroskopnya guys ya, yang mungkin nanti akan kita coba di video review soal Redmi Note 10 ini untuk dipakai main game PUBG tentunya. Tapi kalau dilihat di sini kok kayak delay ya guys. Sensor ininya, giroskopnya. Kalian bisa lihat tuh. Tuh. Oke, nanti kita coba di video review guys. Oke guys, jadi mungkin segini dulu aja video unboxing soal Redmi Note 10-nya ini. Jadi misalkan kalian punya pertanyaan soal HP Redmi Note 10-nya ini, kalian bisa tinggalin pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan yang pasti nanti akan saya jawab di video review berikutnya ya guys ya. Jadi sampai di sini saya Ihsan pamit ya guys ya. Bila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.